zaman dahulu di tanah Melayu hiduplah seorang mak tua janda bernama Dayang Gading. Ia tinggal seorang diri. Kesehariannya, ia bekerja cari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Dan terkadang ia cari ikan kat sungai untuk dimakan. Pada suatu pagi, Dayang Gading pergi ke hutan untuk cari kayu bakar dan sekalian ia pergi ke sungai untuk pergi memancing. Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut. Rengutlah, 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 biar putus jangan rabut. Itulah kata-kata yang ia sering katakan ketika cari ikan. Ia dah menunggu lama, tapi tak ada dapat ikan satu pun. Ia dah penat dan putus asa. Dah lama saya tak pergi memancing, tapi tak ada dapat ikan satu pun. Baik, aku balik pulang je dan jual kayu bakar ni je. Sesaat di jalan pulang, Dayang Gading mendengar suara tangisan bayi. Ia pergi cari sumber suaranya. Tangisan bayi siapa tu? Macam mana ada tangisan bayi di pinggir sungai ni? Macam mana ni? Baik aku temui saja ketua adat tu. Minta nasihat darinya. Nenek! 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 Ada apa ni? Apa hal kau tergesa-gesa untuk temui aku? Dan bayi siapa tu? Ini bayi saya temukan ketika cari ikan kat sungai. Aku apakan bayi nenek? Betul kau temukan bayi ni kat pinggir sungai. Kau tahu Dayang Gading? Bayi ni ialah bayi dari Raja Sungai dan kau diberi kepercayaan untuk merawatnya. Jadi, rawatlah ia hingga ia tumbuh besar dan menjadi gadis yang cantik sangat. Baiklah Nek, akan saya rawat bayi ini dengan sepenuh jiwa, raga dan cinta saya. Selepas tu, ia membawa pulang bayi tu ke rumahnya. Dayang Gading beri nama tersebut dengan nama Dayang Kemunah. Ia berjanji akan berusaha bekerja lebih giat untuk menghidupi diri dan bayinya. Gusti, terima kasih. Saya akan rawat bayi ini dengan sepenuh jiwa, raga dan cinta saya. Waktu terus berlalu, Dayang Kemunah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti luhur. Sebab Dayang Gading telah membekalinya dengan ilmu dan pelajaran budi pekerti. Tetapi ada satu hal yang tak bisa Dayang Kemunah lakukan. Ia tak bisa tertawa. Suatu hari, pemuda tampan bernama Awangku Usop pergi jalan-jalan sendiri dan tak sengaja melewati gubuk Dayang Gading. Wahai gerangan, siapakah nama adinda yang cantik jelita ni? Nama saya Dayang Kemunah. Siapakah engkau, wahai pemuda tampanan gagah? Nama saya Awangku Usop, pemuda dari desa Sebuang. Saya tak sengaja lewati gubuk ni dan nampak adinda yang cantik jelita. Kanda bisa saja. Akhirnya, dengan berjalannya waktu dan bercakap-cakap, mereka pun saling jatuh cinta. Kadang pula, mereka pergi jalan berdua hingga suatu hari, Awangku Usop nak bertemu ibunya Dayang Kemunah untuk meminta restu darinya untuk meminang Dayang Kemunah. Adinda, bawalah saya ke rumah kau. Aku nak bercakap sesuatu dengan mak kau. Marilah kanda. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai kat rumah Dayang Kemunah.
Assalamualaikum. Akhirnya, dengan berjalannya waktu dan bercakap-cakap, mereka pun saling jatuh cinta. Kadang pula, mereka poi jalan berdua hingga suatu hari Awangku Usop nak bertemu ibunya Dayang Kumunah untuk meminta restu darinya untuk meminang Dayang Kumunah. Adinda, bawalah saya ke rumah kau. Aku nak bercakap sesuatu dengan mak kau. Marilah kanda. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai kat rumah Dayang Kumunah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja korang berdua ni? Kami pergi jalan-jalan kat kampung, Bu. Bu, ada hal yang nak aku cakap pada kau perihal Dayang Kumunah. Apa hal yang nak engkau cakap denganku? Macam ni, Bu. Dah lama kami berteman dan menyayangi satu sama lain. Apakah Bu mau beri restu bila aku meminang Dayang Kumunah? Jika itu memang maumu, Bu bisa apa? Bu dah tua dan renta dan tak boleh lagi jaga Dayang Kumunah. Bu berikan restu ke korang berdua, tapi semua Dayang Kumunah anakku yang putuskan. Kakanda, jika kau nak meminangku, sanggupkah engkau untuk penuhi syarat yang kuberikan padamu? Syarat apa Kakanda harus penuhi? Apapun yang Adinda nak, Kakanda akan bagikan. Asalkan Adinda nak jadi isteri Kakanda. Jangan paksa aku untuk tertawa. Apakah Kakanda sanggup untuk penuhi syaratku itu? Baiklah, Kakanda sanggup untuk penuhi syarat yang Adinda anjurkan tadi. Mereka berdua pun menikah, dan ketika pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba Dayang Gading terkena penyakit jantung dan tak lama kemudian Dayang Gading pun meninggal dunia. Kan aku sematkan cincin ni kat jarimu dan kita pun jadi suami isteri. Ambu bangun, Bu. Dayang Gading meninggal dunia ketika pernikahan Dayang Kumunah. Hati Dayang Kumunah terselimuti perasaan sedih hingga berbulan-bulan lamanya. Awangku Usop mencuba menghibur Dayang Kumunah, tapi Dayang Kumunah tetap saja tak nak tertawa. Tak lama kemudian, kesedihan itu pun hilang sebab ketiga buah hatinya lahir. Adinda, sudahkah Adinda merasa bahagia atas Ya, kehadiran? Kanda. Hidup Adinda serasa lebih lengkap dengan kehadiran buah hati kita yang sangat manis dan menggemaskan. Namun, ada hal yang membuat Awangku Usop tak merasa bahagia. Sebab sejak awal bertemu hingga menikah, Dayang Kumunah tak pernah tertawa. Seiring berjalannya waktu, buah hati mereka tumbuh besar. Di suatu sore, Awangku Usop, Dayang Kumunah beserta anak-anaknya berkumpul kat halaman rumah mereka. Adinda, cobalah tu tertawa sikit je. Iya Bu, yuklah tertawa. Ayolah Adinda, mari kita tertawa bersama-sama. Biar kebahagiaan kita lebih nampak. Ayolah Dinda, Tukku dan anak-anak kita. Baiklah suamiku, aku akan luapkan semua kebahagiaanku saat ini bersama Kakanda tercinta dan anak-anakku yang amat aku sayangi. Kebahagiaan yang kurasakan selama ini sejak bertemu pertama kali dengan Kakanda hingga kita menikah dan punya anak. Mereka pun bahagia dengan apa yang dikatakan Dayang Kumunah. Akhirnya, mereka pun bercanda ria bersama-sama, bercerita hingga tertawa. Dayang Kumunah pun ikut tertawa. Akan tetapi,
Ketika mereka asik bercanda ria, ada kejadian yang menyebabkan tawa mereka hilang. Tanpa disadari, ketika Dayang Kumunah tertawa, terlihat insang dalam mulut Dayang Kumunah yang membuat Awangku Usop beserta anak-anaknya kaget dan bingung. Wahai Adinda, apa sal dengan wajahmu tu? Mengapa muncul hal yang aneh dari wajah cantikmu, Adinda? Itu apa, Bu? Dayang Kumunah pun berlari menuju sungai diikuti Awangku Usop dan anak-anaknya. Tetapi semua dah terlambat. Tepat di depan sungai, Awangku Usop dan anak-anaknya memanggil Dayang Kumunah. Adindaku. Kanda, rawatlah anak-anak kita dengan baik. Lalu Dayang Kumunah pun lompat ke sungai dan berubah jadi ikan berbadan cantik dan kulit mengkilat tanpa sisik. Inilah yang banyak orang sebut dengan nama ikan patin. Pada akhirnya, Awangku Usop sadar akan kesalahannya dan menyesal. Sebab telah mendesak Dayang Kumunah tuk tertawa. Awangku Usop dan anak-anaknya sedih melihat Dayang Kumunah yang sangat mereka cintai menjadi ikan. Mereka berjanji takkan makan ikan patin sebab dianggap sebagai keluarga mereka. Sebab itulah sebahagian orang Melayu tak nak makan ikan patin.